Ya Tuhan, aku sudah tidak tahu harus meminta apa lagi. Aku cuma ingin anak-anakku baik-baik saja. Malam ini rumah sudah sepi. Anak-anak sudah tidur. Aku duduk di samping tempat tidur, melihat wajah mereka satu persatu. Tadi aku hampir menyerah, karena banyak sekali yang harus kupikirkan. Uang sekolah, belanja rumah, tagihan yang belum terbayarkan. Aku tidak tahu besok harus mulai dari mana, tapi malam ini aku memilih berdoa. Aku tidak meminta rumah besar, aku tidak meminta hidup mewah. Aku cuma ingin anak-anak bangun besok pagi dengan hati yang tenang. Ya Tuhan, dengarkan doaku. Aku tidak punya banyak yang bisa ku berikan. Kalau dunia terlalu keras untuk mereka, biarlah aku yang lebih dulu menghadapinya. Ya Tuhan, jaga anak-anakku saat aku tidak bisa berada di samping mereka. Jangan biarkan mereka kehilangan arah. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Kalau harus ada yang terluka, biar aku saja. Aku pernah menangis diam-diam karena merasa tidak mampu. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ibu yang cukup baik? Tapi setiap melihat mereka, aku tahu aku harus terus berjalan. Aku tidak punya kekuatan besar, aku cuma punya hati seorang ibu dan doa yang selalu ku panjatkan setiap malam. Kadang dunia terasa tidak adil, kadang aku merasa terlalu kecil, tapi setiap kali aku menyebut namamu, hatiku kembali tenang. Ya Tuhan, dengarkan doaku. Jaga mereka ketika aku tidak mampu. Kalau rezekiku sedikit, tolong cukupkan untuk kebutuhan kami.
kesabaran. Aku tidak takut hidup susah, aku hanya takut anak-anakku kehilangan harapan. Ya Tuhan, kalau suatu hari aku sudah tidak kuat, tolong kuatkan aku sedikit lagi. Kalau aku mulai putus asa, ingatkan aku pada wajah mereka. Kalau aku menangis, biarkan air mataku menjadi doa. Dan kalau suatu hari nanti anak-anakku pergi mengejar hidup mereka, jangan biarkan mereka lupa padamu. Jangan biarkan mereka lupa pada rumah tempat mereka tumbuh. Dan kalau boleh, jaga mereka lebih baik daripada aku bisa menjaga mereka. Ya Tuhan, aku serahkan mereka kepadamu, karena aku tahu aku tidak bisa selamanya menjaga. Aku hanya seorang ibu dengan banyak kekurangan, tapi selama aku masih hidup, aku akan terus mendoakan mereka. Biar dunia sekeras apapun, aku akan tetap percaya. Karena mungkin aku tidak punya banyak kekuatan, tapi aku punya doa. Dan setiap malam doa itu selalu menuju kepadamu. Ya Tuhan, kalau aku boleh meminta satu hal, jangan ambil senyum anak-anakku. Biarkan mereka tetap punya harapan. Aku hanya seorang ibu. Senyum ibu menutupi luka. Ibu gak apa-apa, kalian jangan pikirkan ibu. Senyum saja, ibu sudah cukup bahagia melihat kalian baik-baik saja. Pagi tadi aku tersenyum waktu kalian pamit pergi. Aku bilang hati-hati nak, seperti tidak ada apa-apa terjadi. Padahal sejak semalam aku belum bisa memejamkan mata. Ada banyak yang kupikirkan, tapi tak mungkin ku ceritakan semua. Tagihan datang lagi, uang belanja tinggal sedikit. Aku duduk lama di ujung meja, mencoba mencari jalan yang tidak terlihat. Lalu kalian pulang dan bertanya, ibu kenapa? Aku tersenyum seperti biasanya. Aku bilang aku tidak apa-apa, walau sebenarnya hati ini terluka. Aku tersenyum di depan kalian supaya kalian tidak ikut
aku juga pernah menangis karena hidup tidak sesuai harapan. Aku pernah marah pada keadaan, pernah bertanya sampai kapan. Tapi setelah punya kalian, aku tidak punya banyak pilihan. Setiap pagi harus bangun, walau hati masih berantakan. Aku belajar tersenyum, bukan karena semuanya baik, tapi karena ada mata kecil yang selalu mencari wajah ibunya. Kalian bilang, ibu kelihatan capek. Aku jawab sambil tertawa, tidak kok, ibu cuma kurang tidur. Padahal aku tahu, luka ini bukan karena kurang tidur. Aku bilang, aku tidak apa-apa, walau sebenarnya hati ini terluka. Aku tersenyum di depan kalian, supaya kalian bisa tetap bahagia. Aku bilang, aku tidak takut, walau malam sering membuatku cemas. Aku adalah ibu kalian, dan aku harus terlihat kuat. Kalau dunia terlalu keras padaku, biar ibu yang menghadapinya. Nah, kalau suatu hari nanti kalian melihat ibu menangis, jangan buru-buru bertanya, peluk saja ibu. Mungkin selama ini itu yang paling ibu butuhkan. Karena selama kalian kecil, ibu terlalu sibuk mengatakan, ibu gak apa-apa. Sampai kadang ibu sendiri lupa rasanya mengakui kalau ibu sebenarnya sedang terluka. Aku tetap akan tersenyum selama senyumku bisa membuat kalian tenang. Aku tetap akan bilang tidak apa-apa selama kalian masih bisa tidur dengan nyaman. Tapi malam ini, setelah kalian semua terlelap, biarkan ibu menangis sebentar. Bukan karena ibu menyesal, bukan karena ibu tidak bahagia. Ibu cuma ingin melepaskan sedikit luka yang seharian ibu sembunyikan. Besok pagi, ibu tersenyum lagi. Jangan khawatir, nak, ibu masih di sini. Ibu cuma sedang belajar menyembunyikan luka sambil tetap mencintai kalian. Rumah ini memang kecil. Banyak yang sudah kita lewati di dalamnya. Tapi selama anak-anak masih bisa tersenyum, ibu akan tetap bertahan. Dinding rumah ini sudah mulai
banyak yang mengelupas. Atapnya pernah bocor waktu hujan, tapi aku masih tinggal di sini. Bukan karena rumah ini sempurna, bukan juga karena hidup kita mudah. Aku cuma ingin anak-anak punya tempat untuk pulang. Setiap pagi aku buka jendela, ku sapu lantai yang sama, ku masak makanan sederhana, lalu membangunkan kalian. Begitulah hari-hariku berjalan. Kadang aku sendiri bertanya, berapa lama aku bisa bertahan. Lalu ku dengar suara kalian tertawa, dan pertanyaan itu hilang. Rumah ini masih berdiri karena aku belajar banyak bersabar. Aku menahan banyak hal yang tidak pernah kalian dengar. Rumah ini masih menyala karena aku tidak ingin menyerah. Walau hatiku pernah hancur, aku tetap memilih tinggal. Bukan karena aku tidak terluka, aku hanya ingin kalian punya rumah. Ada malam ketika suamiku marah, ada hari ketika kami tidak bicara. Aku masuk kamar dan menangis, lalu mencuci muka sebelum menemui kalian. Aku tidak ingin anak-anak belajar tentang pertengkaran kami. Jadi ketika kalian bertanya, ayah sama ibu baik-baik saja, aku tersenyum dan bilang, iya nak. Walau sebenarnya tidak sesederhana itu. Aku tahu kesabaran juga ada batasnya. Aku tahu hati ibu juga bisa lelah, tapi aku selalu mencoba menyelesaikan hari ini sebelum memikirkan hari esok. Rumah ini masih berdiri bukan karena aku perempuan yang kuat. Aku hanya terlalu sayang untuk membiarkan semuanya berantakan. Rumah ini masih berdiri karena aku terus belajar memaafkan. Bukan berarti semua luka hilang, aku hanya tidak ingin hidup dalam kebencian. Biar ibu yang menahan, asal anak-anak tetap tenang. Mungkin suatu hari kalian akan mengerti kenapa ibu sering diam. Bukan karena ibu tidak punya perasaan, ibu hanya belajar memilih mana yang harus dibicarakan dan mana yang harus ibu simpan sendiri. Ada banyak hal yang tidak pernah kalian lihat. Air mata di kamar, doa di atas sajadah, dan malam-malam panjang saat ibu bertanya kepada Tuhan, haruskah aku bertahan?
Lalu pagi datang, kalian bangun, dan ibu tahu jawabannya. Rumah ini masih berdiri walau banyak bagian yang pernah retak. Bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita terus mencoba memperbaikinya. Kalau suatu hari nanti kalian sudah punya rumah sendiri, ingatlah satu hal: rumah bukan cuma dinding, bukan cuma atap, bukan cuma tempat tidur. Rumah adalah tempat di mana seseorang tetap menunggumu pulang, walau hatinya sendiri sedang terluka. Dan selama ibu masih ada, rumah ini akan tetap menjadi tempat kalian pulang. Rumah ini memang sederhana, tapi disinilah ibu membesarkan kalian. Disinilah ibu pernah menangis, disinilah ibu pernah berdoa. Dan disinilah dinding rumah ini sudah mulai tua, catnya banyak yang mengelupas, atapnya pernah bocor waktu hujan, tapi aku masih tinggal di sini. Bukan karena rumah ini sempurna, bukan juga karena hidup kita mudah. Aku cuma ingin anak-anak punya tempat untuk pulang. Setiap pagi aku buka jendela. Aku juga pernah ingin menyerah. Bahkan ada malam ketika aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi setiap kali melihat anak-anak, aku bangun lagi. Aku pernah duduk sendirian di lantai dapur yang dingin. Dompetku kosong dan besok masih harus membeli beras. Aku pernah menangis karena tidak tahu harus mencari uang dari mana. Aku pernah takut kalau anak-anak sampai tahu. Tapi pagi selalu datang dan aku harus bangun, seolah malam tadi tidak terjadi apa-apa. Aku cuci muka, aku rapikan rambut, lalu ku panggil kalian. Bangun nak, sudah pagi. Aku pernah ingin menyerah, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi. Karena ada anak-anak yang masih membutuhkan
hari ketika uang tidak cukup. Ada hari ketika rumah terasa terlalu sepi. Ada hari ketika aku bertanya, kenapa hidup harus seberat ini? Aku tidak selalu punya jawaban, aku cuma punya doa. Dan setiap kali aku melihat kalian, aku kembali percaya. Mungkin hari ini sulit, tapi besok belum tentu sama. Aku belajar dari hari ke hari bahwa menjadi ibu bukan berarti tidak pernah takut. Menjadi ibu adalah tetap berjalan walau sedang takut. Aku pernah ingin menyerah saat semuanya terasa terlalu berat, tapi suara kecil kalian selalu membuatku kembali kuat. Aku pernah menangis sendirian agar kalian tidak ikut menangis. Aku simpan semua takutku di balik senyum yang kalian kenal. Kalau hidup memaksaku jatuh, aku akan belajar berdiri lagi. Nah, ibu tidak tahu apakah ibu sudah melakukan semuanya dengan benar. Mungkin banyak salahnya. Mungkin ada hari saat ibu terlalu marah. Ada hari saat ibu tidak punya kesabaran. Kalau suatu hari kalian mengingatnya, maafkan ibu. Ibu juga sedang belajar. Belajar menjadi kuat sambil membesarkan kalian. Aku adalah seorang ibu yang mungkin tidak punya banyak, tapi aku punya alasan untuk terus hidup. Selama kalian masih memanggil ibu, aku akan menjawab. Selama kalian masih membutuhkan, aku akan datang. Aku tidak janji hidup kita akan selalu mudah, tapi aku janji aku tidak akan berhenti berusaha. Karena kalau ibu menyerah, siapa yang akan memeluk kalian saat dunia terasa terlalu berat? Ibu mungkin lelah, ibu mungkin takut, ibu mungkin pernah menangis, tapi ibu belum selesai. Besok pagi ibu akan bangun lagi, karena ibu belum boleh menyerah. Aku bangun lagi. Hari ini capek sekali, tapi tidak apa-apa, besok masih banyak yang harus dikerjakan. Kadang ibu cuma ingin ada yang bertanya, Bu, capek ya? Aku bangun sebelum matahari, saat rumah masih gelap dan sepi. Ku taruh air di atas kompor, lalu mulai menyiapkan sarapan pagi. Kalian masih tidur nyenyak,
Aku tidak ingin membangunkan. Aku tahu kalian butuh istirahat, jadi biar ibu yang mengerjakan. Setelah kalian berangkat, rumah kembali menjadi sunyi. Piring, pakaian, lantai yang kotor, semua menunggu untuk ku selesaikan lagi. Kadang aku duduk sebentar, hanya 5 menit di kursi dapur. Tapi baru saja menarik nafas, aku sudah ingat masih banyak yang harus dikerjakan. Lelahku tidak pernah punya suara, karena aku jarang mengatakannya. Aku hanya bilang ibu tidak apa-apa, walau badan ini ingin berhenti sebentar. Lelahku tidak pernah punya suara, tidak ada yang benar-benar mendengarnya. Aku tetap tersenyum seperti biasa, supaya rumah ini tetap terasa baik-baik saja. Kalau harus ada yang menahan lelah, biar ibu saja. Sore hari kalian pulang, aku kembali menyiapkan makanan. Kalian bercerita tentang hari ini, aku dengarkan sambil tersenyum. Aku suka mendengar cerita kalian, walau tanganku masih sibuk bekerja. Karena mungkin suatu hari nanti kalian tidak lagi punya waktu untuk bercerita. Kadang aku melihat kalian dan diam-diam merasa bersyukur. Ternyata semua lelah ini ada alasannya. Malam datang lagi, aku masih membereskan rumah. Saat kalian sudah tidur, baru aku merasakan betapa berat tubuhku hari ini. Lelahku tidak pernah punya suara, karena aku memilih menyimpannya. Bukan karena aku tidak ingin mengeluh, aku hanya tidak ingin menambah beban kalian. Lelahku tidak pernah punya suara, air mataku pun jatuh tanpa suara. Aku hanya ingin rumah ini tetap hangat, walau aku sendiri sedang tidak baik-baik saja. Kalau harus ada yang kuat, biar ibu saja. Kadang aku ingin sekali pulang, padahal aku sudah berada di rumah.
Aku ingin ada seseorang yang berkata, "Sudah, hari ini kamu istirahat saja." Aku ingin sekali mendengarnya. Bukan uang, bukan hadiah, cuma kalimat sederhana itu. Tapi karena tidak ada yang mengatakannya, aku belajar mengatakannya sendiri. Tidak apa-apa, Bu. Besok kita